perlu Bapak Ibu ketahui, tombol untuk merubah rencana hasil kerja itu terdapat di bagian kumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Cek Guleni, tempat kita belajar dan berbagi. Nah, kali ini kita akan belajar cara mengubah rencana hasil kerja di PMM, tentunya di fitur pengelolaan kinerja. Yang harus kita lakukan pertama kali yaitu membuka browser. Di sini saya menggunakan laptop, kita buka PMM. Kemudian seperti biasa setelah login, kita klik pengelolaan kinerja. Nah, di sini saya sudah berada di fitur pengelolaan kinerja. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, tombol untuk merubah rencana hasil kerja itu terdapat di bagian kumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, kita buka yang pertama kali di pengembangan kompetensi. Di Perdirjen nomor 7607 di sana disebutkan bahwa pengembangan kompetensi, nah minimal kita harus mendapatkan 32 poin dan maksimalnya itu 128 poin. Nah, di sini ada keterangan poin dan kelengkapan dokumen tidak berpengaruh langsung ke predikat kinerja. Jika total poin belum memenuhi ekspektasi, Anda tidak perlu khawatir dan dapat tetap fokus mengembangkan kompetensi sesuai rencana. Yang terpenting adalah upaya dan progres Anda dalam mengembangkan diri, bukan angka dan poin yang diperoleh. Nah, jadi Bapak Ibu, jika poinnya tidak mencukupi 32 poin, ya tidak masalah, sebab yang dinilai utama itu adalah kinerja Bapak Ibu. Ketika observasi kelas, kemudian observasi kelas itu pun bukan dinilai ketika hari Bapak Ibu melaksanakan observasi, tapi dinilai secara keberlanjutan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Sebelum kita mengubah, kita otak-atik di tombol rencana hasil kerja ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum merubah RHK, Bapak Ibu perlu mendiskusikan terlebih dahulu dengan atasan. Nah, kemudian Bapak Ibu merubah RHK disesuaikan dengan bukti dukung serta situasi saat ini. Nah, disesuaikan dengan situasi Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya kita ada yang memilih beberapa poin RHK, tapi kita tidak tahu cara melaksanakannya. Contoh, melaksanakan coaching, kemudian apalagi menjadi partisipan berbagi praktik baik, mungkin jarang ditemui seperti itu. Jadi kita bisa memilih yang lain. Kemudian pilih RHK pengembangan kompetensi secukupnya. Jadi tidak mempengaruhi angka kredit. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pilih banyak sampai 100-an. Jadi tidak perlu, cukup beri 32 poin. Nah, di sini saya sebelumnya terdapat 52 poin. Di sini sudah saya rencanakan, misal nih di nomor 1 pelatihan mandiri, sini saya ambil 3 kegiatan, saya mendapatkan 24 poin. Mungkin saja nanti saya tidak selesai 24 poin, misal saya cuma selesai 1 pelatihan mandiri, maka nanti poin saya sudah berkurang 16, seperti itu. Jadi ini hanya ancang-ancang saya aja rencana awal. Nah, target saya tetap 32 poin aja. Jadi, nah, kemudian ada hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini info yang cukup penting, sebab Bapak Ibu dapat mengunggah bukti dukung yang terbit sejak 1 Januari 2023. Di tahun 2023 kita sudah mendapatkan beberapa sertifikat hasil pelatihan mandiri kita. Nah, sertifikat itu bisa Bapak Ibu pakai dengan syarat masuk ke dokumen perencanaan kinerja. Nah, masuk ke dokumen perencanaan kinerja, kemudian belum pernah diajukan untuk penilaian kinerja sebelumnya. Jadi, misal di SKP tahun 2015
23 itu sertifikatnya kan karena di awal juga kita belum mengetahui buat naik pangkat bisa mungkin masih ada miskomunikasi, bisa pakai sertifikat dari pelatihan mandiri. Jadi sertifikat itu belum sempat kita pakai, maka boleh kita pakai saat ini untuk diupload di PMM. Kemudian syarat berikutnya yaitu disetujui oleh atasan. Nah, tapi penggunaan sertifikat itu ada batasnya Bapak Ibu. Seperti di poin nomor 1, di sini saya ambil di sini 3 kegiatan, maka saya mendapatkan 24 poin. Tapi di sini batasnya itu 4 kegiatan yang boleh kita ikuti. Jadi walaupun Bapak Ibu banyak mendapatkan sertifikat di tahun 2023 misalnya 10, nah Bapak Ibu tetap tidak bisa menggunakan semuanya, ya maksimal 4 sertifikat seperti itu ya. Baiklah, langsung saja kita klik tombol ubah rencana hasil kerja. Nah, pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana, agar rencana tetap sesuai dengan ekspektasi atasan. Baiklah, kita klik, saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Baiklah, saya sudah diskusi. Kita harus diskusi dulu dengan atasan mana yang mau kita ubah nih Bapak Ibu. Di sini. Nah, di sini yang poin pertama, saya ambil yang seminar seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu mau merubah, boleh dihapus atau diganti RHK yang lain. Nah, gitu ya. Di sini saya mau mengubah. Misalnya saya ubah di sini kegiatan pelatihan mandiri, saya ambil 3, saya ganti 2 seperti itu. Nah, kemudian meningkatkan potensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK. Nah, ini 1. Nomor 2, meningkatkan potensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam. Oke, berbagi praktik baik nih. Ini berbagi praktik baik. Bagian 1. Nah, bagi praktik baik saya ganti 1. Di sini saya mau tambah. Kita tambah menjadi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini dia. Kalau yang ini kita mendapatkan 36 poin. Nah, kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta. Kalau Bapak Ibu jadi peserta nanti dapatnya 4 poin. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita dapat banyak poin. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita aktif di Kombel di sekolah masing-masing, maka kita akan dapat 36 poin. Kita lihat dulu poin ini. Wah, semakin banyak nih poin saya. Sepertinya saya perlu mengurangi latihan mandiri. Jadi saya hapus yang BIMTEK. Hapus yang BIMTEK. Orang 64 latihan mandiri saya 2 udah klik. Sekarang seperti ini aja, nanti atau pelatihan mandirinya jika saya laksana 1 saja berarti masih mencapai. Jika ini sebenarnya yang poin nomor 4 ini aja saya udah mencukupi. Jadi ini nanti mudah-mudahan ada waktu saya bisa ikut gitu. Baiklah, saya simpan.
Saya mau simpan rencana hasil kerja yang lama akan dihapus, lanjut simpan rencana hasil kerja yang baru. Setelah disimpan, Anda akan melaksanakan rencana yang baru. Anda juga dapat mengubah rencana jika perlu. Jadi kita masih bisa mengubah. Kita klik ini ya, klik centang. Saya menyatakan bahwa rencana hasil kerja sudah sesuai dan sudah didiskusikan dengan atasan. Nah, harus didiskusikan terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi ini tinggal kita kumpulkan bukti-buktinya saja nanti di bulan Juni sebelum penilaian atasan, atau di bulan Mei seperti itu. Tuh, nah ini udah. Kemudian kita lanjut keluar dari sini. Sekarang kita ke tugas tambahan. Kita ke bagian tugas tambahan. Nah, di sini juga kita bisa mengubah ya Bapak Ibu. Di sini saya ambil meningkatnya kinerja satuan pendidikan. Nah, ini sebagai wali kelas, kemudian sebagai pembina OSIS, kemudian sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, sepertinya saya mau, sebenarnya ini memang tugas saya, cuman di sini sepertinya mau saya ganti. Kita ganti wali kelas, nggak perlu. Ini sebenarnya saya mau hapus yang pembina OSIS tuh. Nah, kita tambah yang laporan guru piket. Siapkan guru piket, itu nanti tambah guru piket. Nah, sebenarnya di setiap sekolah guru pasti punya jadwal piket ya kan. Nah, di sini kita tambah nanti bentuknya laporan dan atau surat tugas. Nah, satu kegiatan per semester, ini pembina ekskul pramuka, kemudian wali kelas. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Sama seperti tadi, kita klik simpan, dan sekarang RHK saya di tugas tambahan juga sudah berubah. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekian cara mengubah rencana hasil kerja di fitur penguatan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.